Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Kimia Lingkungan eh, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perubahan Iklim dan Pemanasan Global. Kelompok 11 ini beranggotakan yang pertama Firda Lailia, yang kedua Az-Zahra Nur Realita, yang ketiga Vina Qoniatul Mahsusi. Materi yang pertama yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim ialah perubahan suhu, tekanan udara, angin, curah hujan, dan kelembapan sebagai akibat dari pemanasan global. Perubahan iklim ini dapat disebabkan karena proses internal maupun kekuatan eksternal atau adanya perubahan antropogenik yang berlangsung terus-menerus di dalam komposisi atmosfer atau di dalam penggunaan lahan. Iklim dunia secara menyeluruh sedang mengalami kerusakan sebagai konsekuensi dari aktivitas manusia. Hal ini disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas yang menghalangi pantulan energi sinar matahari dari bumi yang menyebabkan peningkatan efek rumah kaca dan mengakibatkan bumi planet kita yang kita huni ini menjadi lebih panas. Konsekuensi perubahan iklim ini adalah tantangan yang signifikan terhadap lingkungan, ekonomi global, dan kesehatan manusia dengan perubahan yang mempengaruhi generasi mendatang. Materi yang kedua yaitu faktor penyebab perubahan iklim. Ada 5 faktor, yaitu pembangkit listrik, bahan bakar fosil, sektor transportasi, gas metana, dan penggundulan hutan dan pupuk kimia. Faktor yang pertama yaitu pembangkit listrik bahan bakar fosil. Emisi karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik ini semakin meningkat dari waktu ke waktu. Tidak ada yang salah dengan upaya meningkatkan pasokan energi listrik. Bahayanya ialah untuk memenuhi pasokan listrik tersebut berasal dari pembangkit listrik tenaga batu bara. Nah, pembakaran batu bara ini akan melepaskan sejumlah besar karbon dioksida ke atmosfer. Akibatnya, semakin banyak emisi karbon dioksida yang mencemari lingkungan akan merusak alam. Yang kedua yaitu sektor transportasi. Populasi yang terus tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan mendorong permintaan akan semakin banyak kendaraan pribadi dan komoditas. Ini telah meningkatkan penggunaan bahan bakar fosil di bidang manufaktur, transportasi, produk, dan personel. Tingkat konsumsi yang telah melampaui kecepatan menemukan cara untuk mengurangi dampak negatif pencemaran lingkungan. Jadi, semakin banyak penggunaan transportasi pribadi akan menyebabkan meningkatkan emisi karbon dioksida. Yang ketiga yaitu gas metana. Metana ini adalah gas rumah kaca yang sangat kuat. Jika bahan organik diuraikan oleh bakteri dalam kondisi hipoksia, metana ini dihasilkan. Dengan emisi gas metana ini dari pertanian seperti hewan dan sawah. Seiring dengan meningkatnya produksi ternak ini, tingkat metana yang dilepaskan ke atmosfer juga meningkat. Sumber metana yang lain itu dari klatrat, yaitu senyawa yang mengandung metana dalam jumlah besar yang terperangkap dalam struktur kristal es. Jadi, gas rumah kaca yang sangat kuat peringkat ini menyebabkan emisi karbon dioksida yang semakin. Selanjutnya yaitu penggundulan hutan. Penggundulan hutan ini akan melepaskan sejumlah besar karbon dan mengurangi jumlah penangkapan karbon di planet ini, sehingga pencemaran udara oleh karbon meningkatkan suhu bumi. Penggunaan pupuk kimia ini telah meningkat secara drastis. Tingginya tingkat penerapan pupuk kaya nitrogen memiliki efek yang pada penyimpanan panas di lahan pertanian. Penggunaan pupuk yang berlebih akan menciptakan zona kematian di lautan. Residu dan racun pupuk yang digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian akan dibawa oleh parit, sungai, dan bermuara ke laut. Akhirnya, laut semakin tercemar. Selain ini,
tingkat nitrat yang tinggi dalam air tanah karena pemupukan berlebih akan menurunkan kesehatan manusia. Materi selanjutnya yaitu dampak perubahan iklim. Perubahan iklim ini berdampak pada bencana ekologis, pangan dan hasil hutan, pesisir, dan dataran rendah. Untuk dampak yang pertama yaitu bencana ekologis. Bencana ekologi ini adalah suatu fenomena alam yang terjadi akibat adanya perubahan tatanan ekologi yang mengalami gangguan atas beberapa faktor yang saling mempengaruhi antara manusia, makhluk hidup, dan kondisi alam. Dampak terbesar dari perubahan bencana ekologis ini yaitu bencana El Nino, yaitu bencana kekeringan yang terjadi akibat meningkatnya suhu dari rata-rata suhu normal sehingga terjadi perubahan musim yang signifikan. Kondisi ini berdampak pada keadaan lahan dan mempengaruhi produktivitas pertanian, rusaknya satu ekosistem, tatanan kehidupan manusia, dan kerusakan ekologi. Yang kedua yaitu pangan dan hasil hutan. Produktivitas pertanian di daerah tropis diperkirakan akan mengalami penurunan jika terjadi kenaikan suhu rata-rata global antara 1-2 derajat Celcius, sehingga meningkatkan resiko bencana kelaparan. Dengan meningkatnya frekuensi kekeringan dan bencana akan memberikan dampak negatif pada produksi lokal, terutama pada penyediaan pangan di daerah subtropik dan tropis. Faktor yang ketiga yaitu pesisir dan dataran rendah. Pesisir dan dataran rendah ini pada daerah pantai akan semakin rentan terhadap erosi pantai dan naiknya permukaan air laut. Dengan naiknya permukaan air laut ini menyebabkan terjadinya banjir, di mana resiko terbesar dapat dialami oleh masyarakat yang tinggal di dataran rendah yang padat penduduknya dengan tingkat adaptasi yang rendah. Dampak yang selanjutnya yaitu industri, pemukiman, dan masyarakat. Umumnya berada di daerah pesisir dan bantaran sungai karena sumber perekonomiannya terkait erat dengan sumber daya yang sensitif terhadap iklim. Masyarakat yang tinggal di daerah ini sering dilanda bencana ekstrim, juga merasakan dampak urbanisasi yang berlangsung dengan cepat. Komunitas miskin juga sangat rentan karena kehidupannya sangat bergantung pada sumber daya yang mudah terpengaruh oleh iklim, seperti persediaan air dan makanan. Dampak yang terakhir yaitu pada kesehatan masyarakat. Adanya perubahan iklim ini mengakibatkan dampak lingkungan dan juga dampak bagi kesehatan masyarakat, diantaranya meningkatnya angka kematian penyakit stroke karena panas. Kematian biasanya terjadi karena adanya gelombang panas. Serangan panas tersebut disebabkan oleh paparan lingkungan terhadap panas sehingga mengakibatkan suhu tubuh abnormal tinggi. Dampak yang kedua yaitu meningkatkan penyakit sistem pernafasan dan kardiovaskuler. Hal ini disebabkan karena terjadinya konsentrasi bahan pencemar berbahaya di udara. Yang ketiga yaitu meningkatnya penyakit infeksi, dan yang terakhir kelaparan, malnutrisi, dan diare. Materi yang selanjutnya yaitu upaya penanggulangan perubahan iklim. Adanya perubahan iklim sangat berdampak negatif bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup makhluk hidup di alam. Untuk meminimalisir dampak negatif tersebut dapat dilakukan upaya penanggulangan perubahan iklim sebagai berikut. Yang pertama, membudayakan untuk gemar menanam pohon dan menggunakan tanaman hidup sebagai pagar rumah. Yang kedua, bahan dalam penebangan pohon harus diikuti dengan penanaman kembali bibit pohon dalam jumlah yang lebih banyak.
Yang ketiga yaitu tidak membuang sampah dan tidak membuka lahan dengan pembakar. Yang keempat, mendesain bangunan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang alami sehingga meminimalisir penggunaan AC dan penerangan listrik. Yang kelima yaitu mengganti chiller atau sejenis alat yang digerakkan oleh tenaga listrik dengan refrigeran non-CFC. Yang keenam yaitu menggunakan transportasi umum dan kendaraan yang berbahan bakar ramah lingkungan. Yang terakhir, untuk tempat industri hendaknya selalu memantau emisi gas buang limbahnya. Materi selanjutnya yaitu pemanasan global atau global warming. Global warming ini kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global ini terjadi karena peningkatan jumlah GRK di lapisan udara dekat permukaan bumi atau atmosfer. Pemanasan global ini berdampak serius bagi lingkungan biogeofisik seperti lelehan es di kutub, kenaikan muka air laut, perluasan gurun pasir, peningkatan hutan dan banjir, perubahan iklim, punahnya flora dan fauna tertentu, migrasi fauna dan hama penyakit atau sebagainya. Materi selanjutnya yaitu hujan asam. Hujan asam ini merupakan masalah yang terjadi di lingkungan dan menjadi masalah yang besar bagi manusia. Hujan asam ini pertama kali diperkenalkan oleh Angus Smith ketika menulis tentang polusi industri di Inggris. Pengertian hujan asam yaitu turunnya asam dalam bentuk hujan. Hujan asam ini terjadi apabila asam di udara larut dalam butiran air di awan. Apabila hujan turun dari awan tersebut, maka air hujan akan bersifat asam. Hujan asam ini terjadi karena hujan yang turun melalui udara yang mengandung asam, sehingga asam tersebut akan terlalut ke dalam air. Biasanya asam ini yang terkandung adalah asam sulfat dan asam nitrat. Asam sulfat ini berasal dari gas SO2, sedangkan asam nitrat ini berasal dari NO2. Proses terjadinya hujan asam ini yaitu hujan asam disebabkan oleh polusi seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang ada di atmosfer dan bereaksi dengan kelembapan udara. Polusi ini akan menjadi embun di tanah. Hal ini yang disebut hujan asam. Nah, penyebab polusi ini yaitu pembakaran sampah, pembakaran bahan bakar motor, dan limbah pabrik kimia. Selanjutnya yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini adalah di mana panas matahari yang masuk akan terperangkap di dalamnya dan tidak menembus keluar kaca, sehingga dapat menghangatkan seisi rumah kaca tersebut. Terjadinya rumah kaca ini akan menyebabkan bumi menjadi hangat dan layak ditempati manusia. Apabila tidak adanya efek rumah kaca ini, maka suhu bumi akan 33 derajat lebih dingin. Penyebab efek rumah kaca ini yaitu naiknya konsentrasi gas CO2 dan gas-gas lain di atmosfer. Yang kedua, meningkatnya suhu permukaan bumi. Yang ketiga, pemanasan global. Yang keempat, CFC. Dan yang terakhir, ozon. Pada naiknya konsentrasi gas karbon dioksida ini dari pembakaran bahan bakar minyak atau BBM, batu bara, dan bahan bakar organik lain.
Dengan bahan bakar fosil atau penggunaan BBM akan mengontribusikan terhadap naiknya CO2 sehingga naiknya konsentrasi rumah kaca. Selain itu, kerusakan hutan juga dapat menyebabkan emisi gas rumah kaca semakin naik, sehingga tidak ada penyerapan CO2 menjadi O2. Selanjutnya, peternakan dan pertanian juga dapat menjadi efek gas rumah kaca, yaitu dari pemanfaatan pupuk, pembusukan sisa-sisa pertanian, pembakaran sabana, dan pembusukan kotoran ternak. Pada sektor ini banyak menghasilkan gas metana. Sampah juga menimbulkan gas metana. Maka dari itu, semakin banyak sampah, semakin banyak pula gas metana yang dihasilkan. Faktor yang kedua yaitu meningkatnya suhu permukaan bumi. Dengan meningkatnya suhu permukaan bumi akan menyebabkan adanya perubahan iklim yang sangat ekstrim. Apabila iklim ekstrim ini terjadi, akan mengganggu kehidupan hutan dan ekosistem lain, sehingga mengurangi kemampuannya untuk menyerap CO2 di udara. Ketiga yaitu pemanasan global. Pemanasan global ini mengakibatkan mencairnya gunung es di daerah kutub utara, sehingga menyebabkan naiknya air permukaan laut. Selain itu, suhu air laut juga meningkat, sehingga air laut akan naik dan mengakibatkan negara yang berkepulauan akan berpengaruh besar. Selanjutnya yaitu CFC. CFC ini paling banyak digunakan pada freon dan pendingin ruangan dan juga lemari es. CFC ini menghasilkan efek pemanasan global hingga ribuan kali dari CO2, tetapi pemakaian CFC ini telah dilarang di banyak negara karena CFC sebagai penyebab rusaknya lapisan ozon. Yang terakhir yaitu ozon. Ozon ini merupakan zat pencemar hasil sampingan yang terbentuk ketika sinar matahari bereaksi dengan gas buang kendaraan bermotor. Apabila bumi ini tidak memiliki gas rumah kaca, maka suhu bumi ini akan dingin untuk kehidupan makhluk di dalamnya. Meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca ini diakibatkan berbagai aktivitas manusia. Dengan pancaran gas ini, maka konsentrasinya di lapisan atmosfer bumi akan semakin tinggi. Kondisi ini akan mengakibatkan sinar matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi akan sulit lewat dan menjadi terperangkap di permukaan bumi. Ini adalah proses efek rumah kaca. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.